Akeh sing takon lur, carane iku wong Cirebon pada kenal karo si Eki Dudu, si Eki Beli. Akeh sing kenal, banyak yang kenal. akeh sing kenal karo Eki. Anak ekstisi 04, Anak ekstisi 04. ibu remati. Sing mati anak wong. Yang mati anak orang. Ya, sing wadon sih emang iya, anaknya wong kae sing mati, si Vina kan. Ya emang si Vina sing mati, cuman kasih dari lanang iku anaknya wong. Yang laki itu anaknya orang. Wis kayak konon bayak. Kalau saya ini termasuk pelanggaran etika profesi berat ya. Jadi sanksi terberat ya kalau saya masih Kadif Propam ya pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dilakukan pada para penyidik anggota yang melakukan pelanggaran etika profesi dalam penyidikan tahun 2016 itu. Setuju. Kalau lu jadi Kapolri, emangnya lu mau ngapain? Kalau gua panggil Propam, gua suruh selidiki si Aris Papua ame si Gugun Gumilar. Apa benar mereka itu nyuruh para terpidana di kasusnya Vina Cirebon untuk minum air kencing? Kalau ternyata benar, tindak tegas. Kalau perlu, pecah. Sisanya kasih ke orang Cirebon. Cuman masalahnya gue bukan Kapolri. Gue siapa sih? Cuman bisa ngomong. Didengar juga kagak. Tapi ya setidaknya berani speak up daripada yang cuman diem, duduk doang di sudut istana. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya saya orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur, ya orang-orang itu ditersangkakan, ya yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan kan, sudah terlanjur ditersangkakan, ya kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapatkan bukti. Tapi yakin ada, saya Mas bukan. Tony? Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Tapi Siapa? Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah dari kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu? Ya artinya ketika kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Nah, gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket ya, nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih, perumahan The Gardens ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya,
Saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor tuh kelihatan, Mas. Oke. Di market itu mengamati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar gitu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini, polisi kemana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu. Ya, terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, nopi-nopi. Nah, ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah masyarakat nggak bisa curiga lah kalau begitu, kan itu. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa apa? Kenapa itu tidak dihadirkan? Nah, kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan. Nah, akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Itu dia nih Mas Tony. Ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah, 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik. Juga handphone, percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya, alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone, sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya, kalau Mas Roy lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi.